kali ini saya akan membahas tentang model evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu pengertian evaluasi belajar. Jadi evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang dilakukan, baik dari segi pencapaian tujuan pembelajaran, proses pengajaran, maupun perkembangan peserta didik. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan bagaimana peningkatan kualitas pendidikan bisa dilakukan. Yang kedua itu ada tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi, poin pertamanya ada menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini kita sebagai guru itu mengukur apakah peserta didik ini telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Fungsinya kita sebagai guru juga di sini yaitu memahami area yang perlu diperbaiki, baik dalam hal materi, metode, maupun media pembelajaran. Gunanya adalah agar siswa yang menerima informasi dari kita itu bisa diterima dengan baik. Lalu yang ketiga itu memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi seperti evaluasi di akhir pembelajaran. Lalu yang keempat itu mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini yaitu menentukan lulusan, kenaikan kelas, atau tindak lanjut bagi peserta didik yang memerlukan bantuan. Oke, untuk evaluasi pembelajaran ini biasanya dilakukan dengan adanya remedial, dengan adanya tugas-tugas, atau hal yang lainnya. Tujuannya apa? Yang sudah saya jelaskan, yaitu agar kita sebagai guru bisa menilai apakah siswa ini memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada evaluasi formatif. Di sini evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar sebelum hasil akhir evaluasi. Contohnya ada tes harian, ada kuis, diskusi kelompok. Tes harian ini maksudnya adalah biasanya itu dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Biasanya guru itu memberikan sebuah kuis, memberikan sebuah daftar pertanyaan kepada siswa yang akan dijawab sebelum pelajaran dimulai dengan tujuan agar guru itu paham apakah siswanya itu bisa menerima dengan baik informasi yang disampaikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Lalu ada kuis ini dilakukan biasanya itu dilakukan setelah pelajaran selesai gitu. Jadi ketika guru sudah selesai memberikan informasi berupa pelajaran, ya kuis ini dilakukan dengan harapan apakah siswa ini bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru. Lalu diskusi kelompok ini dengan tujuannya agar siswa-siswa ini bisa berkelompok dengan teman-temannya untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Lalu yang kedua itu ada evaluasi sumatif, dilakukan di akhir periode pembelajaran, misalnya akhir semester atau akhir program, untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Nah biasanya ini contohnya itu ada ujian tengah semester, biasanya sebutnya tuh UTS, kalau sekarang itu sebutnya STS. Lalu sekarang itu ada proyek akhir, presentasi akhir, terus ada ujian akhir semester atau UAS biasanya gitu. Kalau di kampus ada namanya UPN. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi diagnostik, dilakukan sebelum pelajaran dimulai untuk memahami kemampuan awal siswa dan menentukan kebutuhan khusus atau kesulitan yang mereka miliki. Contohnya itu ada pretest. Pretest itu sudah saya jelaskan tadi, ini sama dengan tes harian atau wawancara awal. Lalu ada evaluasi penempatan atau placement evaluation, dilakukan untuk menempatkan siswa dalam kelompok atau kelas yang sesuai berdasarkan tingkat kemampuannya. Contohnya itu tes penempatan, asesmen keterampilan awal. Nah untuk tes penempatan itu contohnya tuh biasanya kayak di tempat les-les kayak di Kumon. Biasanya tuh sebelum masuk kita tuh dikasih tes
sebagai calon siswa dikasih lembaran soal oleh guru pembimbingnya di situ, atau bisa disebutnya dengan tutor, dengan harapan tutornya ini bisa menempatkan siswa barunya ini sesuai dengan levelnya. Misalnya calon siswanya ini belum paham dengan perkalian. Nah, untuk level perkalian ini biasanya di Kumon itu masuknya ke level C. Makanya ketika masuk nanti calon siswanya ini akan ditempatkan di level C tersebut supaya siswanya ini bisa memahami perkalian gitu. Lalu yang keempat ada model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada model CIPP atau Konteks Input Proses Product, dikembangkan oleh Daniel L. Lebam. Model CIPP adalah salah satu model evaluasi yang paling umum digunakan dalam pendidikan. Model ini terdiri dari 4 komponen utama, tapi saya menjelaskannya hanya 1 poin saja. Di sini saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada konteks atau konteks. Di sini penjelasannya adalah mengevaluasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Input atau masukan, mengevaluasi strategi, sumber daya, dan rencana yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi misalnya gurunya ini mempersiapkan namanya RPP, program akhir semester, program tahunan, dan lain-lainnya. Baik, pada bagian model CIPP, yang ketiga ada bagian proses, yaitu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat ada produk atau hasil, yaitu mengevaluasi hasil belajar atau dampak dari program pembelajaran. Model ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga hasil. Yang kedua ada model evaluasi pembelajaran, yaitu model Kirkpatrick. Model ini lebih sering digunakan dalam pelatihan dan pengembangan, tetapi dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran juga. Terdiri dari 4 tingkat evaluasi. Yang pertama itu ada reaction atau reaksi, yaitu bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua ada learning atau pembelajaran, yaitu apa yang dipelajari peserta didik dari kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, behavior atau perilaku, yaitu bagaimana perubahan perilaku setelah pembelajaran. Dan yang keempat ada result atau hasil, yaitu dampak atau hasil dari pembelajaran terhadap kinerja atau pencapaian dan tujuan. Selanjutnya, yang ketiga, ada model pembelajaran atau model evaluasi pembelajaran, yaitu Kiet and Miller. Dalam model ini terdapat 2 jenis, yaitu ada formatif dan sumatif. Formatif biasanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk diberikan umpan balik secara terus-menerus dan memperbaiki proses pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Jenis yang kedua itu tadi sumatif, yaitu dilakukan pada akhir program untuk menilai efektivitas dan keberhasilan secara keseluruhan dalam pembelajaran. Model-model pembelajaran. Model ini membagi evaluasi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, attention evaluasi terhadap kondisi sebelum program dimulai. Yang kedua, transaction evaluasi selama pelaksanaan program. Yang ketiga, outcomes atau hasil evaluasi hasil pembelajaran setelah program selesai. Selanjutnya adalah model driven atau goal free evaluation. Berbeda dengan model lainnya yang berfokus pada tujuan spesifik. Model ini mengevaluasi program tanpa memperhatikan tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan adalah untuk menemukan efek positif atau negatif yang tidak terduga dari program pembelajaran. Langkah-langkah dalam evaluasi pembelajaran: pertama, menentukan tujuan evaluasi; kedua, menentukan kriteria keberhasilan; yang ketiga, memilih metode evaluasi; keempat, mengumpulkan data; kelima, menganalisa data; karena memberikan umpan balik. Model dan teknik evaluasi: pertama, tes; kedua, evaluasi; ketiga, angket; keempat, wawancara; dan kelima, portofolio.
Kesimpulannya, evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Dengan berbagai metode evaluasi yang ada, pendidik dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan konteks pembelajaran dan tujuan yang diinginkan. Evaluasi yang baik tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan masukan yang dapat digunakan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.